Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar Zulkarnain dalam program Bung Is Menyapa Metro TV Lampung. Waikanan adalah kabupaten yang paling utara untuk Provinsi Lampung. Terakhir ini Waikanan mengukir sejarah. Ada beberapa infrastruktur yang dibangun yang memotong waktu bagaimana umpama orang dari luar Lampung untuk bisa ke Waikanan. Salah satunya adalah membuka kembali penerbangan Waikanan Bandara Gatot Subroto dari Halim menuju bandara yang milik punya TNI AU. Begitu juga ada beberapa infrastruktur yang lainnya yang sudah dikerjakan oleh Bapak Bupati Raden Adipati Surya. Tentu ini juga adalah oleh-oleh beliau selama 10 tahun memimpin Waikanan. Pemirsa Metro TV Lampung telah hadir di studio Metro TV Lampung bersama saya, Bapak Raden Adipati Surya. Selamat datang kembali di studio ini. Ya. Ini yang kedua ya, Kedua. Pak Bupati. Terima kasih Bang Is Ya. sudah diundang di podcast ini. Ya, Selamat siang untuk para pemirsa Metro TV di mana saja. Ya. Senang rasanya bisa ngobrol lagi dengan Bang Is hari ini. baik. Ya. Pak Bupati, bisa Pak Bupati ceritakan ya proses awal hingga akhir sehingga terjadilah rute penerbangan yang ini mungkin untuk Waikanan kan untuk membuka ya potensi akses ke depannya seperti apa. Pak Bupati silahkan, seperti apa sih proses awal hingga berakhirnya terbukanya penerbangan ini? Ya, jadi ini sejarahnya panjang Ya. dan pelakunya itu bukan cuma saya sendiri. Iya. Kalau di Waikanan itu ini dari tahun 15 Mei 2006. Iya. Di zamannya bupatinya Pak Tamanuri. Itu pernah ada kesepakatan antara Gubernur sewilayah Sumbaksel Iya. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perwakilan dan sebagainya. Ini menginisiasi Baik. untuk menjadikan Bandara Gatot Subroto ini sebagai bandara komersil. Kemudian tanggal 28 Maret 2019, bayangkan 2006 ke 2019, itu baru ada MOU antara kita TNI Angkatan Darat, Kementerian Perhubungan, Provinsi Lampung, Kabupaten Waikanan, dan kemudian Angkatan Darat tadi untuk pemanfaatan Bandara Gatot Subroto. Baru tanggal 6 April 2019. 6 April 2019, Menteri Perhubungan bersama Pak Kasat pada saat itu, Pak Andika, Gubernur Lampung, dan saya, itu kita resmikanlah bandara itu, dan itu sudah pernah, sebenarnya ada sekali penerbangan. Ada penerbangan. Ada penerbangan sendiri. Tapi kita tahu sendiri ada COVID. Iya, betul. Terhenti lah. Tapi karena terhenti ini jadi persoalan juga gitu. Memulainya juga dari awal lagi kita semua. Tapi alhamdulillah bahwa ini disupport oleh beberapa wilayah. Jadi penopang Bandara Gatot Subroto itu ada Oku, kemudian ada Oku Selatan, kemudian ada Oku Timur, Waikanan, dan Oku Barat. Ada 5 kabupaten. Nah, alhamdulillah setelah COVID, bandara ini sebenarnya tetap beroperasi. Iya. Tapi penerbangannya melalui penerbangan Susi Air. Itu dari Palembang, kemudian ke Gatsu, Wetuba, Waikanan, kemudian ke Berhenti. Tapi memang penerbangan ini tidak terlalu ramai. Karena mungkin memang orang berharap ini bisa membuka akses justru ke Jakarta. Gitu. Kalau ke Palembang mungkin orang dari Bandar Lampung cukup lewat darat. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah pandemi kita memulai lagi lah urusan ini. Kemudian pada tanggal 5 akhirnya, singkat cerita, alhamdulillah di penghujung jabatan saya 5 Januari itu akhirnya Citylink bisa mendarat kembali untuk penerbangan perdana. Nah, ini penerbangan ini ada di hari Rabu dan hari Minggu. Dari sana jam 17.25 sampai di sini jam 19. Kemudian keterbangan di 19.30 sampai di Halim jam 9. Itu jadi ini perjuangan cukup banyak para bupati sebelum saya, kemudian para gubernur Lampung, mantan gubernur, termasuk Sumsel, termasuk Oku Timur, Oku Selatan, Oku Timur. Ini kita buat kerjasama. Akhirnya terjadi apa? Jadi kepentingan 2 provinsi, kepentingan beberapa kabupaten, 5 kabupaten. Iya. Pak Bupati, tantangan yang paling
apa ya paling besar untuk merealisasikan apa itu atau komunikasi ini kan luar biasa sekali. Oh iya, jadi satu memastikan dulu para kepala daerah yang ada di sekitar itu ini penting untuk kita. Iya. Mereka yakin. Kemudian tentu kita harus meyakinkan banyak pihak, Angkatan Darat. Kemudian kita harus meyakinkan Kementerian Perhubungan. Dan yang paling sulit ini justru sebenarnya meyakinkan penerbangan. Iya. Maskapai maksud saya. Maskapai ini sulit kita. Kita ini udah kemana-mana cari maskapai ini karena yang bisa landing di situ ATR, ATR. Jadi sementara pesawat ATR itu juga sedikit gitu kan. Nah mereka kan mungkin butuh kepastian penumpang dan sebagainya. Jadi meyakinkan para yang punya maskapai ini memang agak sulit gitu kan. Iya. Tapi akhirnya mereka yakin gitu. Karena untuk sementara ini kita masih subsidi mereka. Masih subsidi gitu kan. Dengan batas sekian penumpang. Kalau lebih dari itu maka kita mensubsidi, kalau tidak ini apa namanya tidak subsidi. Jadi kalau menurut saya yang paling sulit itu tantangannya itu ya itu tadi maskapai. Karena pusing kita nyari maskapai. Dia karena mungkin ini Pak Wat ya berbicara soal untung rugi ya. Pasti dong. Iya kan. Pasti. Kalau dia mau merugi seperti apa nanti? Ini anaknya kalau sudah seperti apa ini bagaimana menyelesaikan seperti apanya itu? Iya, jadi kan mereka butuh kepastian penumpang. Iya, betul. Karena ini boleh dibilang penerbangan perintis. Iya, perintis. Mereka tentu nggak merugi. Mereka pastikan mengambil pesawat itu dari wilayah lain untuk masuk ke mengambil rute ini, gitu kan. Nah, akhirnya kan untuk meyakinkan mereka kita subsidi. Jadi ini subsidinya Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Sumsel, kemudian Lampung Barat, Waai Kanan, Oku Timur, Oku Induk, Oku Selatan. Kita subsidi. Kalau nggak salah sekitar 5 atau 5,5 miliar subsidi kita. Per? Seluruhnya. Jadi untuk per tahun? Iya, per tahun. Kalau itu kurang, kalau itu misalnya nggak cukup, berarti ngambil di deposit itu. Oke. Itu sudah masuk, udah ada. Sudah. Nah, sekarang bagaimana tanggapan masyarakat dengan dunia usaha dengan ada penerbangan ini? Wah, mereka antusias sekali. Saya pikir ini kan punya dampak yang luar biasa terbang menurut saya, karena kita tahu sendiri di wilayah utara wilayah saya ini Waai Kanan dan seterusnya itu kan aksesnya susah. Betul. Tol nggak dilewati, ya kan? Jadi aksesnya cukup susah, itu bandara jauh, mau ke Palembang jauh, ke Lampung juga jauh. Nah, jadi kalau masyarakatnya sangat antusias, apalagi justru sebenarnya di Sumsel, seperti Oku Timur, Oku Selatan, mereka tuh lebih dekat sekali dibanding justru Waai Kanannya sendiri. Gitu. Karena itu kan di ujungnya Waai Kanan perbatasan dengan Sumsel. Kemudian masyarakat juga saya lihat antusias. Penerbangan pertama kemarin sudah banyak juga pesawat penumpang umum gitu, bukan penumpang yang seperti kemarin ada acara mungkin dari kementerian dan sebagainya. Ini nggak ada juga penumpang umum gitu kan. Hanya tinggal mungkin tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mampu mempromosikan ini gitu kan. Mempromosikan penerbangan ini kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ada penerbangan dari Waai Kanan ke Jakarta. Mbak Bupati bisa nggak? Paling tidak kan ada survei atau penelitian ya dari 5 kabupaten ini dengan dibukanya penerbangan ini untuk mendongkrak perekonomian itu ada nggak itu? Oh iya. Ada survei nggak itu? Jadi kan nanti kan ini per bulan. Ini kan kita akan evaluasi. Soal penerbangan juga. Jadi penerbangannya kan kita evaluasi. Kalau kira-kira ini sudah nggak ini bagus, mungkin kita bisa buat 3 hari dalam seminggu, bahkan nanti mungkin bisa 1 hari setiap hari, mungkin saja itu terjadi. Nah soal dampak dan segala nanti kan akan terlihat juga lah, ya kan? Ini kan BPS pasti ngerilis semuanya, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya bukan hanya tergantung dengan misalnya. Jadi mungkin tidak spesifik tentang dampak ekonominya akibat ada penerbangan ini, tapi saya pastikan bahwa dengan ada bandara ini akan mendongkrak menurut saya, mendongkrak perekonomian, mendongkrak investasi orang karena berinvestasi dengan mudah sekarang. Mereka mikirkan, jauh sekali jarak Waai Kanan tuh, terbangnya udah hampir 1 jam ke Beranti, dari situ ke Waai Kanan butuh waktu 3,5 sampai dengan 4 jam. Pulang pergi mereka butuh waktu berapa? Kira-kira begitu. Saya pikir ini akan membuka peluang bisnis baru juga, kan? Mungkin nanti bisa bisnis travel untuk angkutannya, mungkin ya kan. Kemudian yang lain, saya pikir ini bisa jadi UMKM, ini kan pasti punya dampak juga terhadap penerbangan yang ada di sini. Tapi kalau spesifik Bang Is, kita belum nggak survei spesifik tentang tapi pasti kelihatan nanti kan. Kelihatan. Terhadap pariwisata sendiri bagaimana? Sudah barang tentu itu. Ya kan? Apa yang dikembangkan di sana? Ya orang mau ke Waai Kanan, kalau nggak ada pesawat ya naik kereta mereka. Itu juga 3,5 jam juga gitu kan.
Kita pariwisata tentu kita memang sudah ada pariwisata sekarang ini. Cuman kan sekali lagi terkendala juga tentang salah satunya adalah transportasi, misalnya orang mau dari Jakarta ke tempat kita gitu kan. Selain tempat yang lain, pariwisata ini kan banyak kaitannya. Bukan cuma soal penerbangannya juga, tapi infrastruktur di kepariwisataannya juga gitu kan, perlu juga kita perbaiki. Baik, Pak Bupati ya. Selain pariwisata, terus mungkin soal investasi ya. Kita kan bicara investasi karena Waikanan ini kan luar biasa ya, banyak investor dari luar Malaysia umpamakan untuk mengembangkan perkebunan seperti itu. Dengan adanya ini mungkin pasti dibuka lagi peta-peta investasi di Waikanan gitu. Ya, jadi saya dalam waktu dekat ini 1-2 hari saya akan panggil para pengusaha-pengusaha yang ada di Waikanan untuk membicarakan ini gitu. Supaya mereka juga mengambil peran untuk juga memajukan bandara ini. Selain itu juga saya yakin investasi itu akan dengan mudah. Ini bandara belum jadi aja investasi satu pembangunan pabrik sawit dan sebagainya juga jalan. Apalagi kalau ini memang nanti bisa berjalan terus ya. Kita lagi kumpulkan ini para pengusaha-pengusaha di Waikanan untuk juga mensupport bandara ini supaya bandara ini juga bisa berkembang. Mereka kan pasti terbang juga terus tuh. Nah, begitu juga ini penumpang banyak berbicara. Saya bilang salah satu penumpang yang pasti itu kan ASN tuh. Iya. Nah, kemudian anggota dewan tuh. Ya kan? Anggota dewan ini kan BIMTEK mereka, kunjungan kerja mereka itu kan. Nah ini kita wajibkan untuk terbang ke Waikanan lah, jangan terbang dari Beranti, gitu, ya kan. Baru ini penerbangan ini bisa berjalan. Kalau sekali kali 2 kali seminggu, ya mungkin kita bisa buat 3 kali dan seterusnya. Tapi saya optimis ini bandara ini kan bisa berkembang. Karena kan di Waikanan kan banyak putra-putra daerah yang hari ini kan berkiprah di tingkat nasional. Artinya kan bisa mengembangkan Waikanan itu lebih maju lagi. Apalagi ini perbatasan dengan Sumatera Selatan. Ada follow up kelanjutan nggak, umpama pembicaraan untuk bagaimana penerbangan dari Sumatera Selatan ke Gatot Subroto? Kalau itu memang sudah ada Susi Air kalau itu. Tapi kita ini mencoba untuk mengembangkan salah satu mereka dengan beberapa, kita sebut itu program itu Gerbang Raja Wali Muda. Apa itu? Jadi gerakan membangun Batu Raja, ya kan, Waikanan, Liwa, Martapura dan Muara Lua. Di sini meliputi beberapa kerjasama yang kita akan lakukan. Misalnya tentang penanggulangan bencana, kemudian perekonomian, kemudian konektivitas. Ini kita bicarakan di dalam. Jadi kita sekarang ini lagi ngegarap bagaimana bisa program Gerbang Raja Wali Muda. Di singkatan itu tadi saya sampaikan. Jadi ini nanti akan membicarakan tentang bagaimana, mungkin seperti contohnya saja kan setiap kabupaten itu pasti punya keunggulan masing-masing. Kita ambil contoh aja misalnya hasil pertanian saja, gitu, atau perkebunan saja. Ya kan, bisa jadi cabai nggak ada di kita, tapi mungkin ada di seperti itu. Nah mungkin dengan program ini, jadi bandara ini bukan hanya mengerjasamakan bandaranya saja, kerjasama kita dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Tapi kita coba bentuk ini tadi, Gerbang Raja Wali Muda. Itu sudah kita MOU, sudah kita tanda-tangani bersama para bupati, sudah kita tanda-tangani berbarengan dengan penandatanganan MOU kerjasama Bandara Gatot Subroto. Minimal umpama mengangkut nanti pasti terpikir kan pesawat kargo lah ya, untuk mengangkut hasil bumi Waikanan ke Jakarta gitu. Itu saya sampaikan. Harusnya Citylink juga tidak hanya melihat penumpang, tapi juga melihat kargo. Karena waktu itu kita ini kan sudah pernah di studi kelayakan bandara ini tahun 2012 kalau saya tidak salah. Ini pernah ada studi kelayakan. Salah satu yang cukup menarik adalah kargonya besar ini. Betul. Jadi kalau dulu sebelum ada pesawat ini, orang pergi ke Jakarta, dia belanja di Jakarta, orangnya naik pesawat. Tapi pulangnya, barangnya itu naik bis. Bis cukup banyak dari sana. Jadi ini mungkin juga bisa dimanfaatkan maskapai juga untuk nggak hanya melihat penumpangnya saja, tapi juga harus melihat kargo barang yang akan mereka angkut. Cukup banyak menurut saya. Luar biasa ini. Perjuangan Pak Adipati bagaimana membuka akses ya Waikanan lebih terbuka lagi. Tidak terasa Pak Bupati, tanggal 20 kan akan berakhirnya masa jabatan. Jadi 10 tahun ini apa yang dikerjakan Pak Bupati untuk masyarakat Waikanan? Saya harus katakan bahwa banyak yang sudah saya lakukan, tapi banyak juga yang belum saya lakukan. Saya harus akui itu.
Saya tidak bicara hal yang kecil-kecil lah, karena kalau yang jalan semua bupati pasti lakukan. Iya. Pembangunan pendidikan, sekolah bentuk infrastruktur begitu, semua bupati pasti melakukan itu. Saya hanya membicarakan yang menurut saya tidak semua bupati lakukan. Yang pertama itu adalah rumah sakit. Rumah sakit Jenderal Abidin Pagarama. Itu betul-betul memang mimpi, cita-cita saya dan janji politik saya pada waktu itu. Alhamdulillah rumah sakit itu akhirnya jadi, sudah bisa menangani gitu. Yang kedua itu bandara ini. Memang dari 2016 begitu saya dilantik, ini adalah PR saya. Karena ini adalah titipan program dari para bupati-bupati sebelum saya. Ada pertama menurut Pak Bustami, kemudian saya. Alhamdulillah tanggal 5 ini kemarin berhasil. Yang ketiga adalah Universitas Lampung di sana. Karena bagi saya pendidikan juga menjadi perhatian. 3 hal itu menurut saya yang bagi saya secara pribadi itu adalah bukan sebenarnya bukan keberhasilan saya. Jadi kalau bupati itu mengaku itu keberhasilan dia, menurut saya salah. Yang berhasil itu sebenarnya OPD. Mereka ini yang mendorong ini. Ibarat kita ini hanya manajer saja yang kau jalankan ini, kau jalankan, tapi menjalankan sebenarnya mereka. Dan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ini sangat luar biasa. Dan saya terima kasih. Selama ini dukungan masyarakat terhadap itu banyak. Belum lagi program-program yang lain yang mungkin kalau kita bahas terlalu panjang di sini. Oke, kalau umpama bandara sudah kelihatan, bagaimana umpama rumah sakit Jenderal Abidin Pagarlam 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Oh iya, jauh Bang. Jadi bicara tempat saja, bicara sarana prasarana saja sudah jauh. Belum lagi ketersediaan tenaga medis, baik itu dokter spesialis. Dulu tuh kalau nggak 3-4 Bang di Rumah Sakit Umum Japa, hari ini sudah 13 kalau nggak 14 dokter spesialis. Kemudian di sana sudah ada cuci darah. Yang tadinya nggak ada cuci darah tuh. Kalau cuci darah kita ke Bandar Jaya paling dekat Bang. Kalau nggak kita ke Bandar Lampung. Sekarang sudah ada cuci darah, gitu kan. Kemudian transfusi kita juga ada. Jadi kita bisa ambil darah orang kemudian kita tampung. Kalau dulu nggak bisa, kita nggak punya bank darah itu kita nggak punya untuk nampung darah. Jadi banyak lah. Selain itu fasilitas yang lain, ya kan. Kemudian operasi mata. Kalau dulu kita operasi mata mesti manggil orang jauh-jauh, debus jauh. Kalau sekarang enggak. Kita bisa melakukan itu. Kemudian kita kerjasama dengan ada rumah sakit yang kita kerjasamakan di Jakarta. Jadi jauh sekali kalau bicara dulu dengan sekarang. Gitu. Walaupun ini harus kita kembangkan lagi rumah sakit. Karena masih banyak itu. Masih banyak juga yang perlu kita kembangkan. Masih ada beberapa sarana-prasarana yang harus kita penuhi seperti ronsen dan sebagainya. Alat-alat yang memang sudah kita usulkan ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan itu. Terkait dengan tadi kan kesehatan, itu luar biasa ini Pak Adipati ini kan, infrastruktur, bandara, terus bidang kesehatannya, rumah sakit, pendidikannya, kuliah jarak jauh lah Universitas Lampung. Untuk ini kan pondasi ini, pondasi bagaimana untuk bupati yang akan datang. Seperti apa ini, transisinya supaya ini kan berkembang lebih masif lagi pembangunan di Kabupaten Waikanan itu. Nah, saya ingin menyampaikan, sebenarnya bukan hanya di Waikanan. Kita berpatokan saja bahwa di dalam suatu pemerintah, dalam suatu program pemerintah itu, kita punya rencana pembangunan jangka panjang, RPJP namanya. Kayak Waikanan baru 2025, kita rubah 2024 kemarin karena habis 2020, ya kan 25 tahun. Itu harusnya, itu menjadi patokan untuk menjalankan itu. Nah, RPJP inilah harusnya yang dituangkan ke dalam RPJMD bupati-bupati baru ini. Jadi menurut saya kalau misalnya bupati ini tidak ngambil dari RPJP, makanya akan keluar nih nanti. Di RPJP itu sudah jelas tuh sampai dengan 2050 mungkin itu sudah ada. 2025 ini pertumbuhan ekonomi kita mau berapa, kita harus menurunkan angka kemiskinan berapa, ya kan rata-rata lama sekolah berapa, semua itu sudah kita buat. Bang, kalau di Waikanan, saya nggak tahu di kabupaten lain. 2026 apa yang harus dilakukan, 2027 dan seterusnya, itu sudah ada. Ada roadmap-nya yang bisa bikin. Makanya saya bilang para kepala daerah ini harusnya dia tinggal jalankan RPJP itu saja. Itu kan bukan saya yang buat. Kita mengundang banyak orang untuk membuat perencanaan itu sesuai dengan unggulan kita, wilayah kita masing-masing. Jadi jangan nggak bisa mimpi. Kalau dia cuma mimpi bupatinya bangun tidur terus dia mau bangun apa, nah nggak nyampe itu tadi itu. Jadi maksud saya harusnya, dan saya tahu bahwa karena transisi saya dengan Pak Ali Rahman ini smooth dalam artian beliau wakil saya, beliau naik saya jadi bupati. Jadi beliau juga pernah di pemerintahan. Jadi menurut saya akan lebih smooth ini, dan jajaran yang di bawah saya juga kan itu yang masih bekerja hari ini. Jadi saya pikir mereka juga akan memberikan masukan-masukan yang pas dengan program itu. Jadi kuncinya menurut saya itu dia. Karena ini sudah kita buat.
ya kita jalankan saja. Bukan berarti tidak ingin kepala daerah itu punya program yang dia sendiri punya, bukan. Tapi jangan keluar dari itu konteksnya, maksud saya, gitu ya. Jadi kalau kepala daerah itu hanya pikirkan infrastruktur aja, semuanya harus bagus semuanya, tanpa mikirkan kemiskinan, tanpa memikirkan pertumbuhan ekonomi, nggak mikirin stunting, gitu. Wah, repot kita ini gitu. Dia bagus di infrastruktur saja, tapi nanti mungkin di penilaian lain mungkin bisa pelayanan publik misalnya, gitu kan. Pelayanan publik ini harus kita pikirkan juga, kalau nggak kan masyarakat bisa protes, ya kan. Teruji dari, dan ini kan dilihat banyak orang, Ombudsman RI yang ngecek kita apakah bagus apa enggak, gitu kan. Ya. Jadi menurut saya banyak hal yang, tapi insya Allah kalau di Waikanan itu insya Allah ini akan berjalan dengan lebih baik. Apa yang menjadi program unggulan untuk ke depan itu? Seperti apa sih Waikanan itu kalau umpama, maksud saya tuh ini kan ada Pak Adipati sudah ngomong ini nih. Ya. Bagaimana nanti Pak Ali Rahman pasti sudah tahu ini bahwa akan Waikanan akan seperti ini. Nah, ini mungkin secara tidak kan sudah satu hati dan satu badan dengan Pak Ali Rahman, ya kan? Ya. Program yang hari ini yang ditunggu-tunggu masyarakat supaya Waikanan itu lebih masif lagi dan meningkatkan pendapatan, juga pertanian, karena di sana juga banyak ya perkebunan. Ini gimana ini? Saya harus jujur bahwa yang dibutuhkan masyarakat di tingkatan bawah hari ini, selain daripada itu infrastruktur, Pak. Iya. Saya nggak bisa pungkiri. Nah, persoalannya infrastruktur ini kan persoalan kita punya uang tidak untuk bangun. Betul. Kan hari ini kita sudah tahu bahwa dana alokasi khusus itu tidak ada di kabupaten ini, dipangkas lah. Nah, ini menjadi persoalan menurut saya, karena ini pasti semua kepala daerah itu, Bang, kalau baru pertama sama kayak saya, itu pengen nunjukin kemampuan dia di hadapan rakyat dia, mewujudkan tanda kutip janji-janji politik dia. Janji 100 hari lah. Jadi menurut saya infrastruktur masih perlu. Karena begini, infrastruktur ini masih kurang perhatian. Harus saya akui, di zaman saya kurang perhatian, di zaman periode kedua ya, Pak. Iya. Pada periode pertama kita banyak. Kenapa periode kedua? Ada COVID pada waktu itu. Iya, betul. Jangankan lagi ngebangun, lagi ngerawat aja kita susah. Dan sebutkan kepada saya ke kabupaten mana yang jalannya bagus semua. Nggak ada, termasuk Bandar Lampung sekalipun. Artinya kan tidak ada. Artinya ini memang persoalan bersama. Yang kedua, menurut saya yang perlu dipikirkan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus dipikir. Tapi walaupun pertumbuhan ekonomi kita mungkin sama lah, mungkin kita 4, sekian juga, hampir sama dengan provinsi pertumbuhan ekonomi. Kemudian kemiskinan menurut saya. Jadi program-program kemiskinan kita yang menurut saya sudah benar nih program kemiskinan kita. Kenapa benar? Buktinya penurunan angka kemiskinan terbesar di provinsi Lampung ini ada di Waikanan. Hampir 1, sekian. Jadi saya lihat kemarin itu kita nurunkan 4 digit dari 2016 ke 2024 ini. Tapi berhasil, ya, walaupun nggak cepat itu kan. Iya, tapi paling tidak berarti sudah benar arahnya. Maksud saya, cara penanganan kita tentang menurunkan angka kemiskinan ini sudah benar. Buktinya penurunan dengan sangat signifikan, berarti kan benar. Nah, ini harus terlanjutkan. Ini benar. Pak Bupati, ini kan ini kan di luar konteks ya. Tapi kalau kita secara jujur, program makan gratis bergizi ini mungkin layaknya seperti kabupaten yang lain, untuk melibatkan partisipasi masyarakat, ya kan. Jadi umpama desa itu punya bumdes, ya kan, punya terus nanti. Nah, dana-dana yang untuk makan gratis itulah mungkin desa itu yang membuatnya gitu, bukan dikerjakan di Belambangan Ompong. Umpama di banjir ya banjir, ya kan, tidak di Belambangan Ompong. Ini seperti apa ini supaya ini kan ada ruang rentang waktu ke depan itu tidak berlama-lama di jalan. Juga mungkin gizinya seperti apa kan, mungkin tinggal ngetes saja gizinya seperti apa. Ini gimana nanti ini? Jadi begini, Bang, soal makan gizi gratis ini. Jujur aja kita pemerintah daerah belum tahu, Bang. Saya nggak paham konsepnya seperti apa, jujur saja. Karena kita pemerintah daerah juga belum ada pemberitahuan kepada kita, pernah kita rapat koordinasi atau apa, kita belum tahu. Hanya kita dengar-dengar saja. Tapi saya setuju dengan Abang. Dan saya pastikan juga pemerintah pusat juga punya cita-cita seperti itu. Bukan hanya untuk gizi anaknya saya pikir, tapi juga untuk putaran ekonominya juga jalan. Saya sih berharap begitu, Bang. Kalau bisa itu dikelola oleh desa. Kemudian saya berharap bahwa ini bahan bakunya jangan keluar dari Waikanan kalau makan Waikanan. Apakah dia telur misalnya, daging misalnya, sayuran kah, ya kan, nasinya kah. Jangan ngambil beras dari Metro, nggak boleh begitu kalau menurut saya. Telur ngambil dari Bandar Lampung misalnya, kan nggak dapat apa Waikanan. Persoalannya tidak ada di sana. Ayo kita buat menurut saya, ya kan. Misal
Tomat susah di Waikanan itu. Ya. Sementara kita punya tomat yang harus ada sambal misalnya, atau cabai nggak ada gitu. Ya ayo, sekarang kita kelola. Mana kampung yang mau kita prioritaskan untuk penanganan cabai? Misalnya seperti itu. Saya setuju. Dan saya yakin bahwa pemerintah pusat juga berpikiran begitu. Iya. Bagaimana supaya anak dapat gizi, tapi ekonominya juga bergerak. Ekonomi di desanya, betul. Iya, ekonomi di Waikanan, ekonomi di pedesaan kan bergerak gitu. Ya. Pak Bupati, tanpa terasa ini sudah mendekati akhir, kita berdiskusi membedah bagaimana Waikanan. Terakhir Pak Bupati, apa harapan Pak Bupati ini? Kan punya harapan, sudah meninggalkan sudah berkarya 10 tahun, harapannya tentu nanti ke depannya Pak Bupati seperti apa, menjadi tokoh yang dihormati gitu. Silakan. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih di akhir jabatan saya kepada seluruh masyarakat Waikanan, semua yang terlibat, semua Kopimda, DPRD, anggota masyarakat semuanya, saya ingin berterima kasih. Saya bersyukur saya diberikan amanah 2 periode. 2 periode. Sebenarnya saya ini lama juga, Bang. Saya ini anggota Dewan 5 tahun, Ketua DPRD 1 tahun, anggota Dewan Bupati 9 tahun. Jadi saya 15 tahun sebenarnya sudah di Waikanan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, kita ini pernah punya 3 bupati, Waikanan itu. 1 Pak Tamanuri, 2 Pak Bustami, 3 saya. Kalau saya, Bang, dijadikan bupati di zamannya Pak Tamanuri, saya pastikan saya akan sebat Pak Tamanuri. Kalau saya dijadikan bupati di zamannya Pak Bustami, saya pastikan saya tidak akan sebat Pak Bustami. Tapi kalau Pak Tamanuri dan Pak Bustami juga jadi bupati di zaman saya, belum tentu juga sehat saya. Apa yang saya ingin saya katakan, setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk itu saya pada masyarakat seluruh, terutama masyarakat Waikanan, saya minta maaf hal-hal mungkin yang kurang berkenan. Dan harapan saya ingin melihat Waikanan ini bisa lebih maju lagi. Dan saya yakin di bawah pemimpinan Pak Alirahman dan Ibu Ayu, Waikanan ini akan bisa lebih maju lagi. Saya senang kalau mendengar bahwa Pak Alirahman itu lebih berhasil daripada saya. Saya lebih senang, bangga, saya angkat topi dan hormat saya. Kalau misalnya Ali Rahman itu bisa lebih dari saya. Dan saya masih siap untuk membantu pemerintah dalam, walaupun saya tidak berada di dalam, tapi saya siap untuk membantu pemerintah Kabupaten Waikanan untuk bisa lebih. Itu untuk untuk bupati yang terpilih, bentar lagi dilantik. Dengan masyarakat, dengan keluarga gimana sekarang? Jadi kalau masyarakat sudah barang tentu, saya kembali, Bang, saya kembali ke habitat saya, saya berusaha, saya punya kebun begitu lah. Kemudian kepada masyarakat saya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah, keluarga ini agak happy mungkin, Bang. Kan? Dari semua yang paling happy itu adalah keluarga saya. Karena waktu yang banyak habis gitu ya untuk seperti ini. Mungkin waktu itu 80-20%, 80 ini habis hanya untuk urusan pemerintah, dan 20 hari ini anak-anak saya happy, istri saya happy gitu. Alhamdulillah gitu bisa sampai di titik ini gitu kan, bersyukur gitu ya. Kemudian bisa kembali lagi mengisi waktu-waktu yang mungkin kemarin kurang bersama keluarga. Kita pengen jalan-jalan juga, namanya manusia, Bang. Pengen jalan-jalan, kita pengen menikmati hidup juga. Mungkin selama ini kan kita pengen melepasin protokoler, Bang. Protokoler itu membebani, Bang. Membebani. Tapi kita nggak bisa enggak gitu kan. Kita ini pengen juga lah, Bang, punya kegiatan yang nggak diatur-atur orang, kira-kira gitu ya. Sekarang ini kan nggak bisa. Udah terjadwal. Seperti Bang Is mau ketemu saya, kita paksa harus nanya dulu, bisa ketemu. Coba kalau Bang Is besok saya nggak jadi bupati mungkin bisa langsung datang. Kita ngopi gitu kan. Gitu kira-kira. Baik, makasih Pak Adipati. Pemirsa Metro TV Lampung, tanpa terasa karena waktulah harus memisahkan kita bersama Pak Bupati, tidak terasa 10 tahun banyak hal yang disampaikan tadi untuk masyarakat, juga untuk bagaimana Waikanan lebih baik lagi. Demikian bersama saya Iskandar Zulkarnain, kita akan berjumpa di tema dan program ini juga di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.